urusan kantor ini. Saya izin satu Izin. Ya kalau nanti udah pengumuman balik ke kantor apa misalnya. Saya sudah cek kondisinya jadinya ada syarat ya. Tentunya nanti para pengungsi akan menanyakan beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab ya mau tunjuk kerja apa gitu kan. Baik, untuk persingkat waktu silakan Pak Cuk untuk mempresentasikan skripsinya dan akhir laporan akhir. Silakan Pak Cuk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Pak Budi, Pak Nadiem, Pak Gunawan, dan Pak Basuki. Pada kesempatan pagi hari ini, saya menuju untuk mempresentasikan skripsi saya yang mengambil judul Analisis Ketersediaan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di Gudang Arsip Setu Mau dalam rangka mengoptimalkan perlindungan terhadap arsip TNI dari bahaya kebakaran. Latar belakang masalah dari penelitian yang saya ambil adalah berawal dari keberadaan arsip-arsip di gudang arsip Setu Mau. Jadi arsip-arsip ini merupakan arsip-arsip vital yang berasal dari seluruh TNI Angkatan Udara yang mempunyai nilai arti penting, tidak hanya untuk lingkungan TNI Angkatan Udara saja, tapi berdasarkan penilaian ahli, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagian arsip yang berada di gudang arsip Setu Mau ini mempunyai nilai memori kolektif bangsa. Khususnya waktu tahun kemarin yang diangkat adalah tentang arsip manusia kerabat pengungsian. Nah, betapa pentingnya nilai arsip ini yang disimpan di dalam gudang ini, tentunya diharapkan arsip ini tidak musnah, tidak terkena hazard yang dapat memusnahkan arsip. Untuk menjaga keutuhan arsip ini, tentunya kita harus melihat bagaimana kemampuan dari gudang arsip Setu Mau ini, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang gedung, sebuah gedung itu dipersyaratkan untuk mempunyai keandalan dalam kesiapan atau pengamanan material-material yang berada di dalamnya maupun personel yang melakukan kegiatan di dalam bangunan tersebut. Untuk itulah yang saya perhatikan adalah bagaimana kemampuan dari gudang arsip Setu Mau ini, karena bercermin dari pada tahun 2017 itu di Mabes AU pernah terjadi kebakaran gedung. Itu kebakaran terjadi pada waktu belum ada personil, pukul 5.34 di lantai 7, di mana ruangan itu adalah ruangan perancangan konstruksi untuk TNI jajaran TNI Angkatan Udara. Ada berkas-berkas yang terbakar. Untungnya berkas itu adalah kopian karena aslinya tersimpan di gudang arsip Setu Mau ini. Kemudian juga dari data yang ada dari DPKP DKI Jakarta bahwa mulai dari awal 2017 sampai 2022 itu telah terjadi kebakaran gedung sebanyak 4.908 yang diakibatkan adanya arus pendek listrik. Nah, berkaca dari hal ini, bagaimana apakah ada hasrat terutama masalah kebakaran yang ada di gudang arsip Setu Mau ini? Karena melihat gudang ini dibangun dan resmi digunakan itu tahun 92, berarti usianya 31 tahun. Konstruksi listrik jaringannya itu berusia 31 tahun. Kemudian di dalamnya terdapat kegiatan pembinaan kearsipan yang menggunakan alat-alat elektronik yang diletakkan di gudang penyimpanan satu, seperti komputer dan lain-lainnya. Bahkan di sebagian ruangan gudang arsip ini digunakan sebagai ruang produksi, yaitu ruang untuk memproduksi barang-barang cetakan dari buku-buku TNI Angkatan Udara.
melihat ada potensinya masalah kelistrikan ini yang dapat menyebabkan atau memungkinkan terjadinya korsleting listrik yang berujung kepada kebakaran, maka saya berkeinginan untuk menganalisa bagaimana sistem proteksi kebakaran aktif yang ada di gudang arsip Setu Mau ini. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah dalam menganalisa bagaimana kemampuan sistem atau ketersediaan sistem proteksi aktif yang ada di gudang Setu Mau. Saya merumuskan masalah bagaimana klasifikasi gedung tersebut, klasifikasi potensi kebakarannya. Kemudian bagaimana ketersediaan dari sistem proteksi aktifnya yang ada saat ini. Kemudian berapa jumlah, karena sistem proteksi aktif itu persyaratannya adalah satu, ada sistem pendeteksi, yang kedua ada sistem pemadaman kebakaran yang berbasis air, dan yang ketiga adalah sistem pemadam kebakaran berbahan kimia seperti apa. Nah, dari tiga item itu saya dalam perumusan masalah bagaimana atau menghitung jumlah sistem pendeteksinya itu detektor, kemudian pengaturan jaraknya, bagaimana jumlah atau berapa jumlah sprinkler yang dibutuhkan dan bagaimana jarak pengaturannya, dan yang paling penting juga adalah berapa volume air yang perlu atau yang disediakan dalam mengatasi kebakaran di gudang. Batasan masalahnya yaitu masalah penelitian ini yang dilakukan di gudang arsip Setu Mau, kemudian terbatas pada analisis ketersediaan detektor dan sprinkler serta aparnya, kemudian dalam mengidentifikasi klasifikasi di gudang arsip Setu ini menggunakan standar-standar yang ada, dan dalam penelitian ini saya tidak membahas spesifikasi sistem instalasi listrik yang khusus untuk sprinkler. Tujuan dari penelitian adalah menentukan klasifikasi tingkat bahaya kebakaran di gudang arsip Setu Mau ini, kemudian mengidentifikasikan ketersediaan sistem proteksi aktif kebakaran yang ada di gedung arsip, kemudian menghitung jumlah baik itu detektornya, sprinklernya maupun volume airnya, serta bagaimana pengaturan jarak penempatan detektor dan sprinkler. Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah dapat meningkatkan perlindungan kepada personil maupun terutama arsip-arsip yang ada di gudang arsip Setu Mau ini seperti yang saya sampaikan di depan. Kemudian memenuhi persyaratan keselamatan bangunan sesuai yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan dan Gedung. Sistematika penulisan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, serta bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Kemudian di dalam penelitian ini saya menggunakan landasan-landasan teori, baik mulai dari tentang K3, keamatan dan keselamatan kerja, kemudian tentang klasifikasi kebakaran, kemudian juga tentang bangunan gedung terutama dalam sistem proteksi kebakaran aktifnya, kemudian teori tentang bagaimana merancang sistem deteksi dan alarm, sistem sprinkler, kemudian penyediaan air, bahkan tentang apar. Metode dalam penelitian yang saya lakukan yang mulai dari awal, saya melaksanakan studi pustaka dan literasi serta studi lapangan, kemudian mengidentifikasikan masalah, yaitu yang menjadi sorotan tentang ketidaksesuaian kondisi di gudang arsip Setu Mau, terutama tentang sistem proteksi kebakaran aktifnya dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian tentunya adalah memenuhi seperti yang saya sampaikan tadi, ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi ketersediaan sistem proteksi kebakaran aktif di gudang arsip Setu Mau. Kemudian data-data primer dan data-data sekunder yang saya dapatkan, dan dari data tersebut saya olah menjadi data-data yang khusus
diperlukan untuk sistem analisa sistem proteksi kebaran aktif ini. Kemudian saya lakukan analisis dan pembahasan seperti yang saya sampaikan di tujuan penelitian, yaitu menghitung kebutuhan sprinkler, kebutuhan detektor, volume air, mengklasifikasikan bahaya potensi, dan menganalisis sistem proteksi kebaran aktif di gedung arsip Setu Mau, dan pada akhirnya ditemukan kesimpulan dan saran. Analisis pengolahan data yang saya lakukan yaitu awalnya adalah mengolah data-data yang terkait dengan bangunan gudang arsip Setu Mau ini, mulai dari dimensinya, struktur bangunannya. Saya sampaikan data-data dalam skripsi saya. Bangunan Setu Mau ini mempunyai dimensi ukuran, yaitu panjang 30 meter dan lebar 15 meter. Kemudian tertinggi adalah 8,2 meter. Untuk ketinggian langit-langit adalah setinggi 5 meter. Ini adalah gambaran benak dari tapak atas, samping, dan tapak depan dari gudang Setu Mau. Dan di dalam gudang Setu Mau ini terdapat 4 partisi ruangan, pembagian ruangan. Yang pertama, ruang penyimpanan arsip 1, di mana di dalamnya adalah berisi arsip-arsip yang tersimpan di dalam roll opek, lemari besi kearsipan, dan di dalamnya juga ada sebagian area di mana ditempatkan alat-alat elektronik yang digunakan untuk pengolahan arsip. Permasalahannya adalah peletakan barang elektronik ini dengan lemari itu tidak ada batas, tidak ada partisi, sehingga apabila terjadi kebakaran itu memberikan kemudahan, mempunyai potensi dalam menjalar ke arsip-arsip ini. Kemudian di ruang arsip 2 itu hanya terdapat lemari roll opek saja, arsip seluruhnya. Kemudian di ruang produksi, disinilah itu ada mesin-mesin produksi, mulai dari risograf, ini mesin laminating, kemudian ada mesin penjilid, mesin lem yang semuanya menggunakan kelistrikan. Bahkan ada alat pemotong kertas besar di dalamnya. Kemudian kalau di ruang kantor yang berukuran 6x3 itu hanya digunakan untuk ruangan para perwiranya. Berisi tentang adalah furniture seperti meja dan set sofa. Kemudian proteksi kebakaran aktif yang saat ini ada di gudang arsip ini, sementara yang ada hanyalah APAR. Dari data yang kami dapatkan, di ruang arsip 1 itu terdapat 5 tabung APAR, baik dari yang jenis powder, chemical powder, dan 1 tabung jenis CO2 dan 1 bonbag. Kemudian di ruang penyimpanan 2 arsip ada 2 tabung APAR jenis dry chemical powder DCP. Kemudian ruang produksi juga ada 2. Sedangkan di ruang kantor tidak ada. Selain apa yang ada di dalam gudang arsip Setu Mau ini, Setu dalam melindungi bangunan-bangunan di Mabes AU itu terdapat unit pemadam kebakaran, di mana kantornya kalau jarak tempuhnya adalah sekitar 295 meter dari unit kebakaran sampai dengan ke gudang Setu Mau. Jadi sementara inilah yang memproteksi gedung arsip Setu Mau dari bahaya kebakaran. Dari analisis yang didapatkan, saya mengklasifikasikan bangunan gedung ini, gedung termasuk di dalam klasifikasi apa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, jenis klasifikasi gedung itu dilihat dari kompleksitasnya, permanensinya, lokasinya, ketinggian bangunan, kepemilikan bangunan, dan kelasnya. Dari analisis yang saya dapatkan, untuk kompleksitas gedung ini merupakan bangunan sederhana. Jadi dia hanya 1 lantai dengan di dalamnya adalah 4 partisi ruangan. Jadi masuk dalam kelas D. Kemudian permanensinya
dalam undang-undang disebutkan apabila bangunan itu direncanakan digunakan lebih dari 5 tahun itu sudah termasuk permanen. Sedangkan dari struktur bangunan dan penggunaannya, gedung arsip ini sudah digunakan 31 tahun, jadi termasuk dalam klasifikasi permanen. Untuk lokasinya didapatkan bahwa lokasi gudang satu dengan bangunan lain jajarannya itu berjarak 10 meter. Kemudian jalan utama juga berjarak lebarnya 8 meter, sehingga termasuk dalam lokasi klasifikasi sedang. KDP-nya 40% sampai dengan 60%. Kemudian ketinggian bangunan 8,2 meter itu termasuk tingkat rendah. Kepemilikan bangunan adalah bangunan milik pemerintah dan kelasnya karena difungsikan untuk gudang masuk di dalam kelas 7. Kemudian saya menganalisis resiko kebakaran apa yang dapat terjadi di gudang arsip Sektor Maung. Kebakaran dapat terjadi karena ada 2 hal, sumber kebakarannya dan pemicunya. Dilihat dari dalam materi yang ada di dalam gudang arsip Sektor Maung, terdiri dari kertas, furnitur, dan alat-alat elektronika. Inilah yang dapat menjadi sumber kebakaran di dalam gudang tersebut. Kemudian dilihat dari instalasinya yang 31 tahun, ternyata saya tidak menemukan data tentang pemeriksaan, perbaikan maupun reinstalasi. Jadi belum pernah dilaksanakan pembaruan listrikan di gudang arsip ini. Jadi selama 31 tahun instalasi listriknya masih instalasi listrik yang lama. Kemudian saya lihat juga instalasi kelistrikan untuk alat-alatnya. Saya melihat banyak sekali penyambungan kabel yang menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian peletakannya juga sembarangan, seperti contohnya di ini sambungan hanya diletakkan di bawah. Kalau ini terciprat air atau hal sebagainya, ini dapat memungkinkan terjadinya korsleting arus pendek yang berujung kepada kebakaran. Inilah risiko kebakaran yang ada di gudang arsip Sektor Maung. Kemudian saya mengklasifikasikan tingkat potensi bahaya kebakaran di gudang arsip Sektor Maung ini berdasarkan di SNI 3989 dan juga di Kepnaker nomor 186 Menteri. Dari indikator klasifikasi dilihat dari jumlah bahan terbakarnya, itu seperti yang tadi saya sampaikan, materi-materinya mulai dari mesin, peralatan, lemari roll opek, furniture, dan arsipnya itu tingkat klasifikasinya sedang, sedangkan untuk arsip adalah tinggi karena berbahan kertas, di mana itu klasifikasi potensi kebakarannya tinggi. Kemudian tentang kemudahan terbakarnya rata-rata sedang, kecuali untuk furniture dan kertas merupakan barang yang atau bahan yang mudah terbakar. Kemudian ketinggian penimbunannya itu termasuk bahaya sedang karena tingginya adalah 3 meter. Kalau rendah itu sampai ukurannya 2,5 meter. Kalau sedang itu 2,5 meter sampai dengan 4 meter. Nah, ini berarti 3 meter, berarti dia klasifikasi untuk ketinggian klasifikasi kebakarannya masuk ke dalam sedang. Untuk peletasan panasnya diperkirakan untuk panas di ketinggian langit bila terjadi kebakaran dalam mencapai 68 derajat Celcius, untuk ruangannya 79 derajat sampai 107 derajat itu masuk dalam klasifikasi sedang. Kemudian penjalaran api dilihat dari posisi penataan barang-barang yang ada di dalam, ada berjarak sekitar setengah meter sampai dengan 1 meter antara lemari dan juga dengan peralatan, sehingga untuk penjalarannya dalam tingkat sedang, tidak langsung menyambar kepada alat-alat tersebut. Kemudian fungsi bangunannya untuk gudang penyimpanan, khususnya gudang yang berbahan kertas, menurut keputusan Menaker 186 itu termasuk dalam klasifikasi bahaya
Sehingga dari indikator-indikator ini saya masukkan bahwa potensi atau klasifikasi tingkat potensi kebakaran gudang arsip Setum ini masuk ke dalam kebakaran sedang tingkat 2, di mana itu tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi kurang dari 4 meter, dan bila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, penjalarannya juga sedang. Dan itemnya antara lain adalah gudang penyimpanan atau gudang arsip, gudang kertas. Kemudian ketersediaan sistem proteksi kebakaran aktif. Seperti yang saya sampaikan bahwa sistem proteksi kebakaran aktif itu terdiri dari sistem proteksi, sistem pendeteksiannya, kemudian sistem pemadaman yang berbasis air, dan juga APAR. Setelah saya dapatkan bahwa untuk sistem pendeteksian dan pemadam kebakaran yang berbasis air itu belum ada. Padahal itu merupakan persyaratan di dalam sistem proteksi kebakaran aktif. Sehingga perlu dilakukan rancangan untuk memenuhi persyaratan sebagai proteksi aktif kebakaran. Untuk apa sudah ada, namun saya dapatkan penempatannya masih belum memenuhi syarat. Jadi tabung-tabung kebakaran itu hanya ditaruh di lantai, sehingga itu berpotensi apabila lantai tergenang, bahan-bahannya bisa membuat korosi tabung. Itu sangat menurunkan kualifikasi sebuah tabung atas. Seharusnya namanya tabung itu ditempatkan dengan ketinggian sekitar 1,2 meter dari lantai menggunakan penahan. Nah, makanya nanti di dalam penelitian saya tambahkan bagaimana penataan dari APAR tersebut. Kalau dari jumlahnya, persyaratan APAR itu adalah satu tabung itu sekitar kurang lebih jaraknya 7 kaki sekitar 22 meter. Namun penempatannya itu jaraknya adalah 15 meter. Namun karena partisi ukuran dari gudang arsip ini yang terpanjang dan terlebar ada 15 meter, sehingga untuk kebutuhan APAR-nya itu sudah mencukupi. Kemudian dalam rancangan sistem pendeteksi kebakaran, saya menghitung jarak antara detektor. Jadi dalam mengatur detektor ini, jarak maksimum sampai dengan batas ketinggian penempatan di langit-langit 3 meter. Jarak maksimum antar detektor itu adalah 7 meter. Namun untuk ketinggian langit lebih tinggi itu terdapat tabel koreksi yang berada di SNI 3989, di Permenaker 2 tahun 83. Jadi ada tabel koreksi untuk jarak pemasangan. Untuk ketinggian 5 meter koreksinya adalah 70%. 71% dari jarak maksimumnya, sehingga saya dapatkan untuk jarak antar detektor adalah 5 meter, sedangkan jarak antara detektor dengan dinding itu maksimal adalah 3 meter, tidak boleh lebih dari 3 meter. Dalam menghitung jumlah saya menggunakan, jadi M memanjang itu adalah deretan memanjang, jumlah dalam deretan memanjang itu adalah panjang bangunan dibagi oleh S jarak maksimum antar detektor. Kemudian dalam deretan melebar itu adalah lebar bangunan dibagi jarak maksimum antar detektor. Untuk menghitung totalnya adalah N memanjang kali N melebar. Dalam perhitungan saya dapatkan di ruang arsip 1 dengan menggunakan rumus ini membutuhkan 9 detektor. Kemudian di ruang arsip 2 6 detektor, ruang produksi 3 detektor, sedangkan untuk ruang kantor itu membutuhkan 1 detektor. Karena berdasarkan standar yang ada, untuk ruangan ukuran 46 meter persegi di bawahnya hanya membutuhkan 1 detektor. Sedangkan untuk luas ruangan ini hanya sekitar 18 meter persegi.
sehingga cukup membutuhkan satu detektor. Dan untuk total penempatannya sesuai dengan persyaratan yang ada dapat dilihat dari gambar ini. Untuk ruang arsip 1 9, di ruang arsip 2 ada 5, di ruang produksi 3, dan ruang kantor 1. Kemudian untuk perancangan sprinkler, dalam merancang sprinkler itu kita harus mengetahui bagaimana menata jarak antar sprinkler. Untuk kebakaran tingkat sedang, dalam tabel yang ada di SNI 033989 bahwa jarak maksimum untuk bahaya kebakaran tingkat sedang itu adalah 4 meter. Jarak antar sprinkler itu adalah 4 meter. Untuk supaya lebih efektif, maka penempatan sprinkler ini saling overlap sehingga dapat tercover seluruhnya. Dengan rumus bahwa jarak efektif yaitu jarak maksimum dikurangi seperempatnya, maka didapatkan bahwa jarak efektif antar sprinkler ini adalah 3 meter. Nah, jadi ini adalah 3 meter X-nya. Kemudian dari penataan antar sprinkler ini didapatkan area cover, luas efektif yang diproteksi, yaitu jarak antar sprinkler ini, yaitu ini 3 kali 3, jadi luasnya adalah luas efektifnya adalah 9 meter. Dari susunan ini maka dapat dihitung dengan luas bangunan 30 kali 15 itu membutuhkan 50 sprinkler. Ini gambaran penempatan sprinkler adalah jarak 3 meter antar sprinkler, kemudian jarak dengan dinding adalah separuhnya 1,5 meter. Kemudian untuk sistem pipa, sistem pemipaan yang digunakan dalam sistem sprinkler ini adalah sistem pemipaan basah, di mana itu menyambungkan air langsung dengan sprinkler sehingga menjadi air yang bertekanan. Susunan pipanya adalah sejajar, susunan pipa sejajar, sprinklernya seperti yang gambar seperti ini. Kemudian dengan sistem pipa cabang ganda, jadi dari pembagi ada sisi cabang di sprinkler di kanan dan di kiri. Ini cabang ganda dengan satu pemasukan di. Untuk jarak antar pipa cabang ini pipa cabang disusun berjajar searah dengan lebar bangunan, memanjang searah dengan panjang bangunan. Dengan jarak antar sprinkler ini maksimumnya adalah 3 meter dan jarak antara sprinkler dengan dinding itu adalah 1,5 meter, maka didapatkan bahwa jumlah pipa cabang yang dibutuhkan dalam gudang arsip ini adalah 10 pipa cabang. Ini gambar susunannya. Jadi ada 10 jajaran 10 pipa cabang dalam mengcover kebakaran di gudang arsip dengan satu pipa pembagi dengan pemasukan di ujung. Untuk menghitung kapasitas pancaran sesuai rumus yang ada di 3989 SNI 3989 bahwa kapasitas pancaran tiap kepala sprinkler itu rumusnya adalah konstansa dikalikan akar dari tekanan air. Berdasarkan standar yang ada, konstanta untuk kebakaran tingkat sedang 2 itu adalah 80. Dan kapasitas airnya adalah 1000 liter per menit pada tekanan 1 kg per cm persegi. Sehingga dalam penghitungan didapatkan bahwa
pancaran satu kepala sprinkler itu memancarkan air sebanyak 80 liter per menit. Dengan jumlah sprinkler ini 50, untuk total kebutuhan airnya apabila itu keluar bersamaan kebutuhannya dan dalam operasional selama 30 menit sambil menunggu pemadam kebakaran datang, itu didapatkan perhitungan dengan rumus V Q kali N kali T. V itu volume kebutuhan air yang total yang dibutuhkan, kemudian Q tadi adalah kapasitas pancarannya, N ini adalah jumlah sprinklernya, T adalah waktunya, waktu pancaran selama 30 menit, sehingga didapatkan hasil bahwa kebutuhan air secara total itu adalah 120.000 liter atau 120 kubik. Dan diasumsikan pada saat terjadi kebakaran untuk efisiensi dan efektivitasnya, maka operasionalnya berawal apabila terjadi kebakaran diambil asumsi bahwa yang memancar itu sekitar 30% dari susunan sprinkler, dari yang tentunya kepada titik terbakarnya itu, sehingga didapatkan apabila terjadi kebakaran jumlah air yang dibutuhkan awal adalah sebanyak 36 meter kubik atau 36.000 liter. Dari jumlah total air tadi kebutuhan sejumlah 120.000 liter, maka dimensi dari bak reservoirnya dihitung seperti ini, ukuran 6 dengan lebar 5 dengan kedalaman 5 meter. Karena dimensi bak ini harus menampung lebih dari jumlah air yang dibutuhkan, dan sebagai persyaratan keamanan itu bak ini tidak boleh terisi penuh, namun ada jarak spasi antara ketinggian baknya dengan ketinggian air di dalamnya. Didapatkan selisih volume antara bak dengan kebutuhan air adalah 30 meter kubik. Tinggi freeboardnya adalah sekitar 1 meter. Kemudian pompa kebakaran yang digunakan dalam sistem ini, pompa kebakaran sesuai dengan standar yang ada, kapasitas tekanannya adalah 1,4 bar dengan debit air 1.750 liter per menit. Pompa yang disediakan adalah 2 pompa. Memang yang beroperasional 1, tetapi harus disediakan 1 pompa cadangan, sehingga apabila ada kendala di 1 pompa ini dapat di take over oleh pompa yang lainnya. Pompa ditempatkan di luar bangunan, tidak berada di dalam gudang arsip, dengan perlindungan sehingga tidak rusak oleh baik matahari maupun hujan. Kemudian tenaga listrik yang digunakan untuk pompa ini berasal dari tenaga diesel, karena kita tidak bisa menggunakan listrik yang berasal dari PLN, karena biasanya apabila terjadi kebakaran listrik itu mati. Apabila listrik ini hanya tersambung dengan listrik PLN, pompa ini tidak akan dapat berjalan, sehingga disediakan dengan tenaga diesel listriknya. Dan sesuai syarat bahwa tiap tombol listrik yang melayani pompa harus diberikan tanda peringatan, yaitu pompa kebakaran jangan dimatikan waktu kebakaran. Kemudian tata pemasangan apar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apar harus diletakkan di dinding dengan menggunakan penahan atau sengkang. Kemudian paling tinggi tabung berjarak 80 cm dari air, kecuali 1,2, tapi untuk yang CO2 dapat bisa lebih rendah. Untuk yang khusus tabung itu sesuai dengan standar dari Permen Kertras nomor 4. Untuk yang tabung yang CO2 itu bisa ditempatkan lebih rendah. Kemudian setiap penempatan tabung diberi tanda adanya alat pemadam api di sini. Kemudian jarak penempatan antar tabung tidak melebihi dari 15 meter sesuai dengan ketentuan
Jadi kesimpulan dari penelitian yang saya ambil adalah yang pertama, klasifikasi potensi kebakaran di gudang arsip Setu Mau ini masuk ke dalam tingkat kebakaran sedang 2. Kemudian ketersediaan proteksi aktif yang ada itu hanya akar. Kemudian yang belum terpenuhi adalah sistem pendeteksian dan sistem sprinkler. Kemudian didapatkan kesimpulan dalam perancangan sistem detektor dibutuhkan 17 detektor dengan jarak maksimum antar detektor adalah 5 meter dan jarak dengan dindingnya maksimum adalah 3 meter. Sedangkan untuk sprinkler dibutuhkan 50 sprinkler dengan jarak efektifnya adalah 3 meter dan jarak dengan dinding adalah 1,5 meter. Dan air yang dibutuhkan di dalam sprinkler ini secara keseluruhan adalah 120 ribu liter. Adapun saran-saran yang perlu saya sampaikan khususnya kepada Setu Mau selaku pengelola gudang arsip, yaitu yang pertama, hendaknya ada reinstalasi jaringan listrik di gedung itu, sehingga kemungkinan potensi terjadinya arus pendek itu dapat menurun. Kemudian reinstalasi sambungan peralatan listrik yang ada dibuat sebagaimana caranya sehingga memenuhi kualitas keamanan. Kemudian tidak melebihi beban dari alat penyambung listrik tersebut sehingga menurunkan potensi terjadinya korsleting. Kemudian kami sarankan juga agar dibuat partisi antara peralatan listrik yang digunakan dalam pembinaan kearsipan dengan lemari-lemari roll opaque yang menyimpan arsip, sehingga api tidak dapat langsung menyambar mengarah kepada lemari tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan. Silakan Ibu. Mungkin yang pertama Pak Madaki dulu ya. Kenapa Pak?